Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Bu. Ya. Sehat, Bu. Tadi pagi-pagi siapa yang ingat berdoa? Ayo. Mikael bawa doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Sebentar lagi Tuhan kami memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya awal sampai akhir nanti kami memberkatinya. Dengan dalam nama anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Materi kita pada pertemuan kali ini Allah penyelamatku. Jadi dari situ kita melihat video dulu ya. Mana videonya, Ibu? Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang bukan para wakil raja, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk para penguasa, para bupati, para penat dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu? Akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan kan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari karena titah raja itu keras, dipanaskan Abednego. Raja, benar ya raja, kata orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun dia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita sudah mendengar video tadi kan? Iya, dari situ kita akan membaca Alkitab kita dari Daniel 3. Sudah siap membaca Alkitabnya? Sudah, Bu. Ya, siapa sudah bisa menceritakan tentang kisah Daniel? Ayo, Bu. Ayo, mulai dari Mikael. Di sini aja ya, berdiri. Di sini aja, Bu. Iya. Daniel adalah seorang raja yang duduk dalam pemerintahan Nebukadnezar. Dikatakan Daniel adalah satu dari seorang yang cerdik dan pandai. Adapun kisahnya dimulai dari mimpi sang raja yang tidak ada satupun
yang dapat menyingkapkan makna dari mimpi tersebut, sehingga raja menitihkan untuk membunuh setiap kawan cendekiawan atau orang yang bijaksana. Menghadapi raja di negeri itu termasuk juga Daniel. Mendengar hal tersebut, maka Daniel menghadapi raja supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna itu. Dijamin itu mimpi dianggap sebagai suatu kewajiban yang datang dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Sehingga ketika mimpi itu datang kepada seorang pemimpin tertinggi negeri itu adalah merupakan suatu vision atau pernyataan apa yang sedang dan akan berlaku dalam kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Alkisah, setelah pertemuan Daniel dan Raja Nebukadnezar, maka raja itu setuju memberi waktu kepada Daniel untuk dapat memberitahukan makna mimpi dari raja. Daniel segera mengajak ketiga rekannya memohon kepada Tuhan semesta langit untuk dapat menyingkapkan rahasia atau makna dari mimpi itu. Kemudian mimpi itu disingkapkan kepada Daniel. Ketika kecerdikan dan kepandaian seorang bertemu dengan tujuan Tuhan, visi Tuhan, maka hal-hal yang sesulit apapun dapat ditemukan solusi yang tepat dan menghasilkan hasil-hasil yang ekstraordinari di luar daripada apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Tujuan Tuhan dan visi Tuhan bagi setiap manusia baik, tapi selalu ada saja si perusak yang mencoba menggagalkan rencana Tuhan tersebut. Iya, terima kasih Mikael. Oke. Ya, si kita sudah di sana? Sudah, Bu. Ayo kita pikir. Melalui dari kitab Daniel ayat 3 ini, Bu, ada terdapat 3 tokoh yang bernama Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Bu. Nah, pada suatu hari dalam lingkungan mereka itu, Bu, mereka disuruh untuk menyembah patung, Bu. Akan tetapi si Sadrak, Mesakh, dan Abednego ini tidak mau, Bu. Akhirnya karena mereka melanggar peraturan tersebut dari pemerintah, mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Akan tetapi di dalam api itu mereka tidak terbakar dan juga tidak mencium bau aroma apapun dari mereka. Karena di situ mereka percaya Allah menyertai mereka. Nah, akibat dari kepercayaan mereka itu, mereka tidak terbakar oleh api tersebut, Bu. Ya, terima kasih ya kita. Baik, Bu. Oke, kalian tadi sudah menceritakan tentang kisah Daniel. Jadi inilah patung yang disembah raja dan rakyatnya, dan inilah tempat penyembahan patungnya. Inilah kisah yang si Sadrak, Mesakh sama Abednego yang dimasukkan ke dalam api. Tapi di situ ada 4 orang, kan? Ada 4 orang di dalam api ini. Di sini yang 1 orang itu kita bingung siapa, kan? Itulah salah satu yang diutus Tuhan malaikatnya untuk menyelamatkan si Sadrak, Mesakh sama Abednego. Ya, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesakh sama Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam api? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, kita. Mereka tidak kenapa-napa, Bu, dan mereka tidak terbakar oleh api tersebut, Bu. Oh ya, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Lagi masih ada pertanyaannya. Bagaimana cara Allah bertindak untuk menyelamatkan Sadrak, Mesakh sama Abednego? Tahu. Iya, kan? Dengan cara Tuhan mengirimkan malaikat untuk menyelamatkan mereka, Bu. Karena mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Iya, ada tadi 3 tokoh dalam kitab Daniel, kan? Siapa aja? Sadrak, Mesakh, Abednego, Bu. Iya, mereka percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau mengikuti rakyat yang lainnya yang mau menyembah patung dengan sembarangan, walaupun disuruh oleh raja mereka. Mereka dimasukkan ke dalam api, tapi mereka tidak ada terbakar, tidak ada bau asap, tidak ada. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Dah, ada pertanyaan dari kisah Daniel? Tidak ada, Bu. Iya, oke, kita bawakan doa kita.
Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih setiamu di pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami dengan baik. Kiranya kami dapat belajar dari 3 tokoh Alkitab yang ada di Daniel. Kiranya kami tetap bisa